Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pukul 7.30 pagi. Sinar matahari Jakarta yang mulai menyengat menembus kaca jendela lantai 20 gedung perkantoran pusat. Di dalam ruangannya yang tertata rapi, Kiki sedang menyesap kopi hitam tanpa gula. Kebiasaannya setiap kali ada rapat besar. Hari ini bukan sekadar rapat biasa. Rapat Dewan Perusahaan hari ini akan menentukan arah ekspansi besar-besaran yang sudah ia persiapkan selama 6 bulan terakhir. Kiki menatap pantulan dirinya di cermin kecil di atas meja kerja. Mengenakan setelan blazer berwarna navy yang tajam, ia tampak seperti definisi profesionalisme. Selama 7 tahun terakhir, ia bukan hanya seorang istri bagi Adrian, tapi juga otak di balik strategi-strategi brilian perusahaan ini. Meskipun secara struktural ia hanya menjabat sebagai manajer operasional senior, semua orang di kantor tahu bahwa Kiki adalah tulang punggung yang memastikan setiap roda gigi perusahaan berputar sempurna. Semua sudah siap. Gumamnya pelan sambil menutup map kulit berisi laporan tahunan. Ia melangkah keluar ruangan dengan langkah yang mantap. Di lorong, beberapa staf menyapa dengan hormat. Namun Kiki menyadari ada sesuatu yang aneh. Beberapa dari mereka tidak berani menatap matanya. Mereka berbisik-bisik di balik bilik kerja. Lalu mendadak diam saat Kiki lewat. Kiki mengerutkan kening. Namun ia menepis kecurigaan itu. Mungkin mereka hanya gugup karena rapat besar hari ini. Tepat di depan pintu ruang rapat yang terbuat dari kayu jati kokoh, Kiki dihentikan oleh langkah terburu-buru. Itu adalah Sari, staf dari bagian HRD yang biasanya sangat ramah. Namun pagi ini, wajah Sari sepucat kertas. Tangannya gemetar saat memegang sebuah map tipis berwarna kuning. "Maaf, Bu Kiki, langkah Anda harus berhenti di sini." Suara Sari tercekat di tenggorokan. Kiki tertawa kecil, mengira ini adalah lelucon internal sebelum rapat dimulai. "Sari, jangan bercanda. Rapat akan dimulai 10 menit lagi. Dewan Direksi sudah menunggu laporan ini." "Justru itu masalahnya, Bu." Sari menelan ludah dengan susah payah. Ia menyodorkan map kuning itu. "Surat ini baru saja diterbitkan dan ditandatangani. Saya diperintahkan untuk menyampaikannya langsung kepada Anda sebelum Anda memasuki ruang rapat. Maafkan saya, Bu, tapi Anda sudah dipecat 1 jam yang lalu." Dunia seolah berhenti berputar. Kiki merasa oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Ia membuka map itu dengan jari yang mulai dingin. Di sana, tertulis dengan jelas, pemutusan hubungan kerja, PHK, atas nama Kiki Amalia. Alasan yang tertulis di sana sangat menghina, ketidakmampuan dalam menjalankan visi strategis perusahaan dan redundansi posisi. Dan yang paling menyakitkan, di bagian bawah surat itu, tergores tanda tangan yang sangat ia kenali. Tanda tangan yang biasanya membubuhkan pesan cinta di kartu ulang tahunnya. Tanda tangan Adrian, suaminya. 1 jam yang lalu. Kiki bertanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Adrian menandatangani ini 1 jam yang lalu? Di mana dia sekarang?" Belum sempat Sari menjawab, pintu jati besar itu terbuka dari dalam. Adrian melangkah keluar dengan senyum yang tampak asing, sebuah senyum kemenangan yang kejam. Di sampingnya berdiri Maya, asisten pribadi Adrian yang selama ini selalu tampak terlalu bersemangat jika berada di dekat suaminya. Maya hari ini mengenakan gaun yang tampak lebih mahal dari biasanya. Berdiri sangat dekat dengan Adrian hingga bahu mereka bersentuhan. "Tidak perlu mencari saya, sayang. Saya ada di sini." Suara Adrian terdengar bariton dan mantap, tanpa ada nada penyesalan sedikit pun. "Adrian, apa-apaan ini? Ini pasti salah paham. Aku sudah menyiapkan semua data untuk rapat hari ini. Tanpa laporan ini, presentasi kamu di depan dewan akan hancur." Kiki mencoba berbicara dengan logika, berharap suaminya sedang mengalami tekanan stres yang luar biasa. Adrian tertawa. Suara tawa yang membuat bulu kuduk Kiki meremang. "Hancur? Kiki, jangan terlalu percaya diri. Kamu selama ini merasa perusahaan ini tidak bisa hidup tanpamu, bukan? Itulah masalahnya. Kamu terlalu mendominasi, terlalu mengatur, dan jujur saja membosankan."
Maya sudah menyiapkan laporan yang jauh lebih segar dan visioner daripada tumpukan kertas kuno yang kamu bawa itu. Maya memberikan tatapan merendahkan. Betul, Mbak Kiki. Zaman sudah berubah. Mungkin Mbak Kiki lebih cocok fokus mengurus dapur di rumah, bukan mengurus angka-angka rumit yang hanya membuat kepala Mbak pusing. Beberapa staf yang lewat mulai melambat, menonton drama yang terjadi di depan ruang rapat. Kiki merasa harga dirinya sedang dikuliti hidup-hidup. Selama 7 tahun ia mengabdi, menyerahkan karir perbankannya yang cemerlang demi membangun mimpi Adrian. Dan inilah balasannya? Kamu memecatku di hari paling krusial bagi perusahaan? Di depan semua orang. Kiki menatap lurus ke mata Adrian, mencari setitik saja rasa bersalah. Namun yang ia temukan hanyalah ego yang meluap-luap. Aku memecatmu karena kamu tidak lagi berguna. Kiki. Secara profesional, dan mungkin secara personal, Adrian mendekat dan berbisik tepat di telinga Kiki. Jangan repot-repot kembali ke kantor ini. Satpam sudah diperintahkan untuk mengawalmu mengosongkan meja. Sekarang, pergilah. Kamu mengotori pemandangan rapat kami. Adrian berbalik tanpa menunggu jawaban. Menarik Maya kembali ke dalam ruang rapat dan menutup pintu jati itu dengan dentuman keras. Kiki berdiri terpaku, memeluk map laporan yang kini tak lebih dari sampah, di tengah tatapan kasihan dan cemoohan dari orang-orang yang dulu ia pimpin. Kiki mengambil napas dalam-dalam. Rasa kagetnya perlahan berganti menjadi rasa dingin yang membeku. Ia tidak menangis. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Jika Adrian ingin bermain api di perusahaan yang sebenarnya berdiri di atas fondasi yang Kiki bangun, maka ia akan membiarkan Adrian merasakan panasnya. Sari, panggil Kiki tenang. Sari mendongak, kaget melihat Kiki yang begitu cepat menguasai diri. Tolong ambilkan kardus. Aku akan mengemasi barang araku sekarang. Tapi ingat satu hal. Pastikan Adrian menikmati rapatnya. Karena ini akan menjadi rapat terakhir yang pernah ia pimpin dengan tenang. Kardus coklat itu terasa kasar di tangan Kiki. Satu persatu, ia memasukkan barang-barang yang selama 7 tahun ini menjadi saksi bisu perjuangannya. Foto pernikahan mereka yang berada di sudut meja, di mana Adrian tampak tersenyum tulus dan Kiki terlihat begitu penuh harapan, kini hanya tampak seperti selembar kertas penuh kebohongan. Kiki mengambil bingkai itu, menatapnya sejenak, lalu meletakkannya paling bawah, tertutup oleh tumpukan buku catatan dan map-map lama. Di luar ruangannya yang transparan, suasana kantor berubah mencekam. Para staf yang biasanya berlalu lalang dengan sapaan ceria, kini menunduk dalam-dalam. Namun, tidak sedikit pula yang melemparkan tatapan sinis. Di pojok ruangan pantry, terdengar bisik-bisik yang sengaja dikeraskan. Ternyata cuma sampai di sini kehebatan Bu Kiki. Bisik seorang staf baru yang dulu pernah ditegur Kiki karena kesalahan fatal di laporan keuangan. Kasihannya, dipecat suami sendiri. Mungkin di rumah dia terlalu dominan. Makanya Pak Adrian jengah. Kiki mendengar itu. Dadanya berdenyut nyeri. Tapi wajahnya tetap datar, sedingin es. Ia tidak akan memberikan panggung bagi mereka untuk melihatnya hancur. Tiba-tiba, langkah sepatu hak tinggi yang berisik mendekat. Maya berdiri di ambang pintu ruangan Kiki, bersandar di kusen pintu dengan tangan bersedekap. Senyum di wajahnya bukan lagi senyum asisten yang sopan, melainkan senyum seorang pemenang yang baru saja menyingkirkan rintangan terbesar dalam hidupnya. Masih belum selesai, Mbak Kiki? Tanya Maya dengan nada bicara yang dibuat-buat manis. Pak Adrian, maksud saya, Direktur Adrian, sudah tidak sabar ingin segera merenovasi ruangan ini. Beliau bilang, aura di sini terlalu kuno dan menyesakkan. Dia ingin saya yang menempati ruangan ini mulai besok. Kiki berhenti bergerak. Ia berdiri tegak, menatap Maya lurus-lurus. Ruangan ini punya sejarah panjang. Maya, fondasi perusahaan ini diletakkan di meja ini. Saya harap kamu punya kapasitas yang cukup untuk duduk di sini, bukan hanya sekadar pandai memilih warna lipstik untuk merayu atasan. Wajah Maya memerah sesaat, namun ia segera tertawa meremehkan. Kapasitas? Mbak, di dunia bisnis modern, yang dibutuhkan adalah kelenturan dan visi, bukan kekakuan seperti Mbak. Lagi pula,
Adrian lebih menghargai ide-ide saya sekarang. Dia bilang, Mbak Kiki terlalu sering mengekang ambisinya dengan alasan, prosedur, dan keamanan finansial. Saat itu juga, Adrian muncul di belakang Maya. Ia tidak lagi mengenakan jasnya, hanya kemeja putih dengan lengan yang digulung, memberikan kesan santai namun berkuasa. Ia meletakkan tangannya di pinggang Maya secara terang-terangan di depan Kiki. Sebuah deklarasi perang yang tak terucapkan. Belum pergi juga, Kiki. Adrian bertanya dengan suara berat yang dulu sangat Kiki cintai. Aku sudah meminta bagian logistik untuk memeriksa semua barang yang kamu bawa. Jangan sampai ada dokumen rahasia perusahaan atau aset kecil pun yang ikut terbawa keluar. Aku tahu kamu orang yang teliti, jadi jangan buat aku harus memanggil pihak keamanan untuk menggeledahmu. Kiki menatap tangan Adrian yang melingkar di pinggang Maya. 7 tahun. Adrian. 7 tahun aku membangun sistem ini agar kamu bisa duduk dengan nyaman di kursi itu. Kamu pikir aku akan mencuri sisa-sisa dari perusahaan yang aku besarkan sendiri? Adrian mendengus. Jangan merasa terlalu berjasa. Perusahaan ini besar karena namaku, karena kepemimpinanku. Kamu hanya staf yang kebetulan adalah istriku. Tapi sekarang, hubungan profesional kita sudah berakhir, dan segera, hubungan personal kita pun akan menyusul. Adrian kemudian berbalik ke arah area kerja terbuka, open space, di mana puluhan staf sedang memperhatikan mereka dengan napas tertahan. Dengan suara lantang, Adrian mengumumkan, perhatian semuanya. Mulai hari ini, Kiki Amalia tidak lagi memiliki kaitan apapun dengan perusahaan ini. Segala aksesnya telah diputus. Dan saya umumkan, Maya akan mengambil alih posisi manajer strategis secara efektif segera setelah rapat dewan selesai. Kita butuh darah segar, bukan beban masa lalu. Beberapa staf yang merupakan penjilat setia Adrian mulai bertepuk tangan kecil, sementara yang lain hanya terdiam pucat. Maya tampak membusungkan dada, menikmati kejayaannya. Kiki merasa seperti sedang menonton pertunjukan teater yang buruk. Ia mengangkat kardusnya. Beratnya terasa hingga ke tulang bahu. Ia berjalan melewati Adrian dan Maya tanpa sepatah kata pun. Namun, tepat di depan Adrian, ia berhenti sebentar. Adrian, bisik Kiki, cukup pelan agar hanya suaminya yang dengar. Kamu lupa satu hal. Perusahaan ini bukan hanya soal nama di papan nama gedung. Ini soal siapa yang memegang kuncinya. Dan hari ini, kamu baru saja membuang kunci itu ke tempat sampah. Adrian hanya tertawa, menganggap itu sebagai gertakan sambal dari seorang wanita yang sedang patah hati. Pergilah, Kiki. Jangan buat dirimu semakin memalukan. Kiki melangkah menuju lift. Saat pintu lift hampir tertutup, ia melihat Adrian dan Maya tertawa bersama di tengah kantor, dikelilingi oleh orang-orang yang mulai melupakan jasa-jasa Kiki. Kiki menekan tombol lantai dasar. Begitu ia sampai di lobi, 2 orang satpam sudah menunggu. Mereka tidak lagi membukakan pintu dengan hormat seperti biasanya. Salah satunya bahkan meminta untuk memeriksa isi kardus Kiki di depan resepsionis. Perintah dari Pak Adrian. Bu. Maaf, kata satpam itu dengan wajah kaku. Kiki membiarkan mereka mengacak-acak barang pribadinya di depan umum. Ia berdiri dengan dagu terangkat, membiarkan rasa malu itu membakar sisa-sisa cintanya pada Adrian hingga menjadi abu. Setelah selesai, ia keluar menuju parkiran, menuju mobil Toyota Yarisnya yang sederhana, kontras dengan mobil mewah Adrian yang terparkir di slot khusus direksi. Di dalam mobil, Kiki tidak menangis. Ia meletakkan kardus itu di kursi penumpang, lalu merogoh tasnya. Ia mengeluarkan sebuah ponsel lain yang selama ini jarang ia gunakan. Ponsel itu berwarna emas dengan enkripsi tingkat tinggi. Ia mendial sebuah nomor internasional. Setelah 3 nada sambung, suara seorang pria tua dengan aksen berwibawa menjawab di seberang sana. Halo, Tuan Besar? Suara di telepon itu terdengar sangat hormat. Ini saya. Suara Kiki berubah. Tidak ada lagi nada sedih atau kaget. Yang ada hanyalah otoritas yang dingin. Aktifkan protokol pengambil alihan. Adrian sudah melampaui batasnya. Saya ingin audit total dilakukan sore ini juga, dan panggil CEO Holding ke Jakarta.
Katakan padanya, pemilik saham mayoritas ingin bertemu. Kiki menutup telepon. Ia menatap gedung tinggi di depannya dari balik kaca mobil. Adrian pikir dia telah membuang beban, padahal dia baru saja mengusir pemilik tahta yang sesungguhnya. Kiki memacu Toyota Yarisnya meninggalkan area perkantoran yang selama 7 tahun ini menjadi dunianya. Di spion tengah, ia melihat gedung pencakar langit itu perlahan mengecil. Baginya, gedung itu bukan sekadar tumpukan beton dan kaca. Itu adalah monumen pengorbanannya. Namun sekarang, monumen itu telah tercemar oleh pengkhianatan. Sambil menyetir, ingatan Kiki melayang ke 7 tahun yang lalu. Saat itu, ia adalah seorang lulusan ilmu komputer muda yang brilian dengan masa depan cerah di dunia perbankan. Ia memiliki segalanya, karir yang stabil, kecerdasan di atas rata-rata, dan satu rahasia besar. Ia adalah putri tunggal dari keluarga Arisatya, pemilik holding company raksasa yang menguasai berbagai sektor industri di Asia Tenggara. Namun, Kiki adalah jiwa yang rendah hati. Ia ingin dicintai karena dirinya sendiri, bukan karena harta ayahnya. Itulah saat ia bertemu Adrian. Dulu, Adrian hanyalah seorang manajer menengah di sebuah perusahaan distribusi yang hampir bangkrut. Dia tampak begitu gigih, begitu bersemangat, dan Kiki jatuh cinta pada kegigihan itu. Saat mereka menikah, Kiki memutuskan untuk melepaskan identitas Putri Arisatya. Ia meminta ayahnya untuk memberinya modal secara rahasia melalui pihak ketiga untuk membangun perusahaan yang sekarang dipimpin Adrian. Biarkan dia merasa bahwa dia yang membangunnya dari nol. Ayah, mohon Kiki kala itu. Aku akan membantunya dari belakang. Aku ingin dia merasa bangga sebagai seorang pria. Ayahnya, yang sangat menyayangi Kiki, akhirnya setuju meski dengan berat hati. Ia memberikan dana hibah melalui skema investasi misterius yang dikelola oleh seorang wali amanat. Selama bertahun-tahun, Kiki bekerja sebagai staf operasional di perusahaan suaminya sendiri. Ia yang merancang sistem keamanan data, ia yang menyusun algoritma efisiensi biaya, dan ia pula yang secara diam-diam menggunakan koneksi lama keluarganya untuk memuluskan kontrak-kontrak besar bagi Adrian. Adrian tumbuh besar dengan rasa percaya diri yang tinggi, yang sayangnya, perlahan berubah menjadi kesombongan yang buta. Dia benar-benar percaya bahwa kesuksesan perusahaan itu adalah murni hasil jeniusnya sendiri. Dia lupa, atau mungkin sengaja melupakan, siapa yang menemaninya begadang menyusun proposal saat kantor mereka masih berupa ruko kecil yang bocor. Kiki memarkirkan mobilnya di sebuah taman kota yang sepi. Ia butuh waktu untuk menenangkan degup jantungnya. Ia membuka kardus di kursi samping dan mengambil sebuah buku catatan kecil berwarna hitam yang selama ini ia sembunyikan di laci paling bawah mejanya. Di dalam buku itu, terdapat catatan semua penyimpangan kecil yang dilakukan Adrian selama setahun terakhir. Kiki bukan wanita bodoh. Ia sudah mencium aroma pengkhianatan sejak Maya masuk ke perusahaan 6 bulan lalu. Ia melihat bagaimana Adrian mulai sering pulang terlambat, bagaimana pengeluaran operasional perusahaan mulai membengkak untuk perjalanan-perjalanan bisnis yang tidak jelas, dan bagaimana tatapan Adrian padanya berubah dari cinta menjadi beban. "Kamu pikir aku tidak tahu, Adrian?" Gumam Kiki sambil membelai sampul buku itu. "Aku diam bukan karena aku buta. Aku diam karena aku ingin melihat seberapa jauh kamu akan menjatuhkan dirimu sendiri." Tiba-tiba, ponsel emasnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Edward, CEO pusat yang mengelola seluruh aset keluarga Arisatya. "Nona muda, saya sudah mendarat di Jakarta. Audit forensik terhadap sistem perusahaan Adrian sudah dimulai dari jarak jauh. Kami menemukan bahwa Adrian dan Maya telah mengalihkan dana perusahaan ke sebuah akun di luar negeri selama 3 bulan terakhir. Apakah Anda ingin saya segera bertindak?" Kiki tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak pernah dilihat oleh Adrian. Senyum seorang predator yang telah selesai memantau mangsanya. "Belum, Edward," balas Kiki. "Biarkan mereka menikmati kemenangan kecil mereka hari ini. Biarkan Adrian memimpin rapat dewan dengan data palsu yang ia terima dari Maya. Aku ingin dia merasa berada di puncak dunia sebelum aku menarik buminya dari bawah kakinya." Kiki teringat bagaimana Adrian tadi menghinanya di depan para staf. Bagaimana dia menyebutnya beban dan
kuno. Adrian tidak menyadari bahwa semua sistem yang ia gunakan, semua akun bank perusahaan, bahkan sertifikat tanah gedung yang ia tempati, semuanya terhubung dengan tanda tangan digital Kiki sebagai pemilik manfaat terakhir, Ultimate Beneficial Owner. Ia kembali menyalakan mesin mobilnya. Namun, kali ini ia tidak pulang ke rumah mewah yang ia tinggali bersama Adrian. Rumah itu juga milik keluarga Kiki, dan Adrian hanya menempatinya atas nama cinta. Kiki menuju ke sebuah hotel butik eksklusif miliknya yang tidak diketahui oleh Adrian. Di sana, ia sudah menyiapkan sebuah war room. Ia akan menghabiskan malam ini untuk mematikan semua akses pribadi Adrian secara bertahap. Mulai dari kartu kredit tanpa batas yang ia berikan, hingga akses ke server utama yang baru saja Adrian klaim sebagai miliknya. Saat ia berkendara, Kiki melewati sebuah papan reklame besar yang menampilkan wajah Adrian sebagai CEO of the Year di sebuah majalah bisnis. Kiki hanya tertawa kecil. Besok, wajah itu tidak akan lagi menghiasi papan reklame, melainkan mungkin akan menghiasi berita kriminal ekonomi. 7 tahun aku memberimu mahkota, Adrian. Ucap Kiki pelan saat mobilnya melaju membelah kemacetan. Dan dalam 1 jam, aku akan menunjukkan padamu bagaimana rasanya menjadi rakyat jelata. Pikiran Kiki beralih ke masa depan. Ia merasa lega. Pemecatan tadi pagi adalah pembebasan yang sesungguhnya. Ia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi staf biasa. Ia tidak perlu lagi menelan egonya demi menjaga perasaan suaminya. Setibanya di hotel, Edward sudah menunggu di lobi dengan setelan jas hitam yang sangat formal. Pria itu membungkuk sangat rendah. Sebuah pemandangan yang akan membuat Adrian pingsan jika melihatnya. Nona muda, semua sudah siap. Besok pagi adalah jadwal kunjungan resmi Dewan Komisaris Pusat ke kantor Adrian. Mereka tidak tahu bahwa pemilik saham mayoritas akan hadir secara langsung. Kiki melepas kacamata hitamnya, menatap tajam ke arah Edward. Bagus. Pastikan Adrian dan Maya merasa sangat percaya diri besok pagi. Aku ingin mereka menyiapkan pesta penyambutan yang meriah. Karena besok, pesta itu akan menjadi pemakaman bagi karir mereka. Malam itu, di bawah lampu kota Jakarta yang gemerlap, Kiki mulai mengetik perintah di laptopnya. Satu persatu, keajaiban yang selama ini mendukung Adrian mulai ia cabut. Ia bukan lagi istri yang penurut. Ia adalah pemegang tahta yang sedang menuntut kembali haknya. Pagi itu, gedung kantor pusat Arisatya Group cabang Jakarta tampak lebih sibuk dari biasanya. Karpet merah dibentangkan di lobi utama. Vas bunga lili putih segar menghiasi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma wangi yang seharusnya menenangkan. Namun bagi para staf yang tahu apa yang terjadi kemarin, suasana terasa mencekam. Adrian berdiri di depan cermin besar di ruangannya. Ruangan yang kemarin masih milik Kiki. Ia merapikan dasi sutra merahnya dengan senyum puas. Di sampingnya, Maya sibuk menyemprotkan parfum mahal dan memeriksa jadwal di tablet digitalnya. Maya kini mengenakan pakaian formal yang sangat ketat dan mencolok, seolah ingin menegaskan bahwa dialah ratu baru di kantor ini. Hari ini adalah hari besar kita, Adrian. Bisik Maya sambil mengelus bahu Adrian. Begitu CEO dari holding company melihat presentasi yang aku buat, mereka akan sadar bahwa membuang Kiki adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Kamu akan dipromosikan ke tingkat regional, dan aku akan selalu di sampingmu. Adrian tertawa, suara tawa yang penuh kesombongan. Tentu saja, Kiki itu terlalu kolot. Dia selalu bicara tentang risiko dan etika. Bisnis ini butuh kecepatan, Maya, dan kamu memberikan itu padaku. Namun, di balik kepercayaan diri itu, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Adrian sejak tadi malam. Kartu kredit perusahaan yang biasa ia gunakan untuk membayar makan malam mewah tiba-tiba ditolak saat ia merayakan pemecatan Kiki bersama Maya. Awalnya ia mengira itu hanya gangguan sistem bank, tapi pagi ini, aksesnya ke dashboard keuangan utama perusahaan juga menunjukkan pesan, akses denied. Maya, apakah kamu sudah memastikan semua data keuangan untuk rapat jam 10 nanti siap? Tanya Adrian, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Sudah, sayang. Semua sudah ada di flash disk ini.
Aku sudah menyusunnya sedemikian rupa agar kerugian kecil di kuartal terakhir terlihat seperti investasi strategis. Mereka tidak akan curiga, jawab Maya percaya diri. Tepat pukul 9, sebuah iring-iringan mobil hitam mewah berhenti di depan gedung. 3 buah Mercedes-Benz S-Class terbaru mengawal sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam legam. Seluruh staf berdiri rapi di lobi, membungkuk hormat saat pintu mobil terbuka. Adrian dan Maya bergegas turun ke lobi dengan senyum lebar. Mereka mengira yang datang adalah Edward, CEO pelaksana yang biasa berhubungan dengan mereka. Namun, yang keluar dari mobil pertama adalah sekumpulan pria bersetelan jas gelap dengan alat komunikasi di telinga mereka. Tim keamanan tingkat tinggi yang jarang terlihat di kantor cabang. Lalu, pintu Rolls-Royce terbuka. Edward turun dengan wajah kaku dan formal. Tapi ia tidak langsung masuk. Ia berdiri di samping pintu, menunggu seseorang. Tuan Edward, selamat datang. Adrian mengulurkan tangan dengan antusias. Suatu kehormatan bagi kami menerima kunjungan mendadak dari holding. Silakan masuk. Kami sudah menyiapkan jamuan di ruang rapat utama. Edward mengabaikan tangan Adrian. Ia bahkan tidak menoleh. Matanya tertuju pada sosok yang baru saja keluar dari kursi belakang mobil mewah itu. Seorang wanita melangkah keluar. Ia mengenakan kacamata hitam besar, gaun kutur berwarna putih tulang yang sangat elegan, dan sepatu hak tinggi yang bunyinya berdentum tegas di atas lantai marmer lobi. Aura yang dipancarkannya begitu kuat hingga seluruh lobi mendadak sunyi senyap. Adrian mengerutkan kening. Ia merasa mengenali postur itu. Namun gaya berpakaian dan kemewahan yang melekat pada wanita itu membuatnya ragu. Saat wanita itu melepas kacamata hitamnya, jantung Adrian seolah berhenti berdetak. "Kiki?" bisik Adrian. Suaranya tercekat. Seluruh staf di lobi menahan napas. Itu memang Kiki, tapi bukan Kiki yang mereka kenal kemarin dengan kardus coklat dan wajah lelah. Ini adalah Kiki yang tampak seperti penguasa. "Mbak Kiki? Kenapa Mbak ada di sini?" Maya menyela dengan nada ketus, mencoba menutupi kegugupannya. "Keamanan. Kenapa mantan karyawan yang sudah dipecat bisa masuk ke area VIP? Segera usir dia." 2 satpam yang kemarin menggeledah kardus Kiki hendak maju, namun langkah mereka dihentikan oleh tatapan tajam dari tim keamanan Edward. "Jangan berani menyentuhnya." Suara Edward menggelegar di lobi, membuat para satpam itu mundur seketika. Kiki melangkah maju, berdiri tepat di depan Adrian yang masih mematung. Ia memberikan senyum tipis, senyum yang penuh dengan penghinaan yang elegan. "Aku tidak di sini untuk mengosongkan meja, Adrian," ucap Kiki dengan nada suara yang tenang namun berwibawa. "Aku di sini untuk menyambut Dewan Komisaris. Bukankah kamu yang bilang kemarin bahwa aku mengotori pemandangan rapat? Sekarang, mari kita lihat siapa yang sebenarnya tidak pantas berada di sana." Adrian mencoba tertawa, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Kiki, aku tidak tahu drama apa yang sedang kamu mainkan atau dari mana kamu menyewa mobil-mobil ini. Tapi ini adalah kantor saya. Kamu sudah tidak punya akses di sini." Kiki menoleh pada Edward. "Edward, apakah dia sudah diberitahu?" Edward menggeleng. "Belum, Nona muda. Kami ingin memberikan kejutan sesuai permintaan Anda." "Kejutan apa? Nona muda apa?" teriak Maya, mulai kehilangan kendali diri. "Adrian, usir dia sekarang. Rapat dewan akan dimulai. Kita tidak punya waktu untuk lelucon ini." Kiki mengabaikan teriakan Maya. Ia berjalan melewati mereka berdua, menuju lift khusus direksi yang hanya bisa diakses dengan kartu emas. Adrian terbelalak saat melihat Kiki menempelkan kartu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dan lift itu terbuka secara otomatis. "Tunggu, Kiki!" Adrian mencoba mengejar, namun Edward menghalanginya. "Tuan Adrian," ucap Edward dengan dingin, "saya sarankan Anda segera menuju ruang rapat. Dewan direksi dari pusat, termasuk perwakilan pemegang saham mayoritas, sudah menunggu. Dan jika saya jadi Anda, saya akan menyiapkan penjelasan yang sangat bagus tentang aliran dana keluar yang terjadi semalam." Wajah Adrian mendadak pucat pasi. "Aliran dana?
Bagaimana mereka bisa tahu secepat itu? Di dalam lift, Kiki menatap bayangannya di dinding stainless steel. Ia menarik napas panjang. Drama yang sebenarnya baru saja dimulai. Selama 7 tahun ia membangun panggung ini untuk suaminya. Dan sekarang, ia akan meruntuhkannya hanya dalam hitungan jam. Rapat dewan yang dijadwalkan pukul 10 pagi itu bukan lagi sekadar rapat ekspansi. Itu akan menjadi pengadilan bagi pengkhianatan Adrian. Kiki membetulkan posisi jam tangan mahalnya, siap untuk merebut kembali tahta yang selama ini ia pinjamkan. Pintu ruang rapat utama yang terbuat dari kayu jati kokoh itu tertutup dengan bunyi berdebam yang final. Di dalam, suasana terasa seperti di dalam lemari pendingin, sunyi, kaku, dan penuh tekanan. Adrian duduk di kursi pimpinan. Namun keringat dingin mulai membasahi kerah kemeja mahalnya. Di sampingnya, Maya mencoba menata tabletnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Sementara 10 anggota Dewan Komisaris dari pusat duduk melingkar dengan wajah tanpa ekspresi. Di ujung meja yang berlawanan, Kiki duduk dengan tenang. Ia tidak lagi mengenakan tanda pengenal karyawan. Ia hanya duduk di sana, menyesap teh melati hangat, seolah sedang menonton pertunjukan teater yang membosankan. Baiklah, Adrian berdeham, suaranya sedikit parau. Terima kasih atas kehadiran Dewan Komisaris Pusat. Hari ini, saya akan mempresentasikan rencana ekspansi kuartal kedua yang jauh lebih agresif. Kami telah melakukan pembersihan internal untuk memastikan efisiensi maksimal. Adrian melirik Kiki dengan tatapan tajam, mencoba menegaskan bahwa pembersihan yang dimaksud adalah pemecatannya. Namun, Kiki hanya membalas dengan senyuman tipis yang membuat nyali Adrian menciut. Maya, silakan tampilkan data proyeksi keuntungan kita. Perintah Adrian. Maya mengangguk mantap. Ia memasukkan flash disk ke laptop utama dan menekan tombol enter. Layar proyektor besar di belakang mereka menyala. Namun, bukannya grafik pertumbuhan berwarna hijau yang muncul, layar itu justru menampilkan deretan kode berwarna merah dengan tulisan besar. Access denied. Encrypted by System Architect. Wajah Maya mendadak pucat. Maaf, sepertinya ada kesalahan teknis. Sebentar. Ia mencoba menekan tombol berkali-kali, namun layar itu justru berubah menampilkan rekaman CCTV kantor dari malam sebelumnya. Di layar itu, terlihat jelas sosok Adrian dan Maya sedang berada di ruangan Kiki pada pukul 11 malam. Mencoba membongkar laci meja Kiki dan menyalin beberapa dokumen rahasia ke dalam sebuah hard drive eksternal. Seluruh anggota Dewan Komisaris serentak menoleh ke arah layar, lalu ke arah Adrian. Apa ini, Adrian? Suara salah satu komisaris senior, Tuan Hendra, menggelegar di ruangan itu. Apakah ini bagian dari rencana ekspansi agresif Anda? Mencuri dokumen dari laci mantan manajer Anda sendiri di tengah malam? Ini fitnah. Ini pasti sabotase, teriak Adrian. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia menunjuk ke arah Kiki. Kamu yang melakukan ini, kan? Kamu meretas sistem perusahaan untuk mempermalukan aku. Kiki meletakkan cangkir tehnya perlahan di atas meja marmer. Bunyi denting porselen itu terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian. Sabotase, Adrian. Kiki bertanya dengan nada yang sangat tenang. Sistem keamanan yang kamu gunakan itu adalah sistem yang aku bangun sejak hari pertama perusahaan ini berdiri. Kamu memecatku kemarin tanpa menyadari bahwa akulah pemilik kunci enkripsi utamanya. Begitu kamu mengeluarkan aku dari gedung, sistem itu secara otomatis mengunci seluruh data sensitif karena mendeteksi adanya ancaman internal. Omong kosong, bentak Maya, mencoba membela diri. Kami punya semua data cadangan. Data cadangan yang mana, Maya? Kiki menyela dengan tajam. Data yang kamu manipulasi untuk menutupi penggelapan dana sebesar 5 miliar rupiah ke rekening perusahaan fiktif di Singapura itu. Mendengar angka itu, Tuan Hendra dan anggota dewan lainnya berdiri serentak. Suasana ruang rapat mendadak berubah menjadi pengadilan. Apa maksud Anda, Kiki? Tanya Tuan Hendra dengan nada serius. Kiki membuka laptop peraknya sendiri. Dengan beberapa ketikan cepat, ia memproyeksikan aliran dana yang sesungguhnya ke layar besar,
menimpa video CCTV tadi. Deretan angka-angka merah menunjukkan bagaimana Adrian telah menyedot keuntungan perusahaan selama 6 bulan terakhir untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan memberikan bonus gelap kepada Maya. Selama ini aku diam karena aku ingin melihat apakah suamiku punya hati nurani untuk berhenti, ucap Kiki. Suaranya bergetar sedikit karena rasa kecewa yang mendalam, namun tetap tegas. Tapi setelah pemecatan kemarin, aku sadar bahwa membiarkan kalian memimpin perusahaan ini lebih lama hanya akan menghancurkan ribuan karyawan yang bergantung hidup di sini. Adrian tertawa histeris. Sebuah tawa yang terdengar putus asa. Kamu pikir siapa kamu, Kiki? Kamu cuma manajer rendahan. Dewan Komisaris tidak akan mendengarkan tuduhan tanpa bukti dari seorang karyawan yang sakit hati karena diceraikan. Adrian menoleh ke arah Tuan Hendra. Tuan Hendra, tolong abaikan wanita gila ini. Dia hanya cemburu. Mari kita lanjutkan rapatnya. Namun, Tuan Hendra tidak menatap Adrian. Ia justru menatap Edward, sang CEO holding yang sejak tadi berdiri diam di pojok ruangan. Edward, panggil Tuan Hendra. Apakah ini saatnya? Edward melangkah maju ke tengah ruangan. Ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam dengan lambang keluarga Arisatya yang berlapis emas. Ia membukanya di depan seluruh anggota dewan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Suara Edward terdengar sangat berwibawa. Selama 7 tahun ini, pemilik saham mayoritas sekaligus pemegang kendali penuh Arisatya Group telah memilih untuk bekerja di balik layar dengan identitas samaran demi alasan privasi. Namun, mengingat situasi darurat ini, beliau memutuskan untuk mengungkap identitas aslinya. Adrian mengerutkan kening. Pemilik saham mayoritas? Maksudmu ayah Kiki? Tapi dia kan sudah pensiun dan berada di luar negeri. Edward menatap Adrian dengan tatapan yang penuh rasa kasihan, seolah sedang menatap serangga kecil. Bukan ayah Nona Kiki, Adrian, tapi Kiki sendiri. Seluruh saham holding company telah dialihkan atas nama Kiki Amalia Arisatya sejak 5 tahun yang lalu sebagai hadiah pernikahan dari ayahnya. Dunia seolah runtuh menimpa kepala Adrian. Ia menoleh ke arah istrinya, wanita yang kemarin ia sebut beban, wanita yang ia usir dengan kardus bekas, dengan mulut ternganga. Kiki kamu. Suara Adrian hilang di tenggorokan. Kiki berdiri dari kursinya. Ia merapikan blazernya dan menatap Adrian serta Maya dengan tatapan yang paling dingin yang pernah mereka lihat. Rapat ini selesai, Adrian, ucap Kiki. Dan masa jabatanmu sebagai direktur operasional berakhir detik ini juga. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka kembali. Kali ini bukan staf penyiap rapat yang masuk, melainkan 4 orang petugas kepolisian dari Divisi Kriminal Ekonomi bersama tim audit independen. Maya jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya pucat pasi hingga ke bibir. Sementara Adrian, pria yang tadi pagi merasa seperti raja, kini hanya bisa bersandar di meja, menyadari bahwa ia baru saja membuang satu-satunya orang yang memberinya tahta, dan sekarang, ia harus membayar harganya. Keheningan di dalam ruang rapat itu begitu pekat, hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman palu hakim. Adrian menatap Kiki dengan mata yang membelalak. Mulutnya terbuka namun tak ada kata yang keluar. Di sampingnya, Maya gemetar hebat. Tablet mahal yang tadi ia banggakan kini tergeletak di lantai. Layarnya retak, sama seperti masa depannya. Pemilik saham mayoritas. Adrian akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meski terdengar seperti bisikan yang pecah. Kiki, ini lelucon, kan? Kamu menyuap Edward untuk mengatakan ini? Kamu hanya seorang lulusan ilmu komputer yang bekerja di bank. Ayahmu hanya pensiunan pegawai negeri. Itu yang kamu katakan padaku 7 tahun lalu. Kiki berjalan perlahan mengitari meja rapat. Langkah kakinya berbunyi ritmis di atas lantai kayu. Aku mengatakan itu karena aku ingin tahu apakah kamu mencintaiku karena namaku, atau karena diriku sendiri, Adrian. Dan selama 7 tahun, aku memberikanmu segalanya. Aku memberikanmu modal, aku memberikanmu strategi, bahkan aku memberikanmu kesetiaan yang buta. Kiki berhenti tepat di belakang kursi pimpinan yang diduduki Adrian. Ia meletakkan tangannya di sandaran kursi itu. Tapi kemarin,
Saat kamu memecatku dan mengusirku dengan kardus bekas di depan staf yang aku bimbing, kamu membuktikan bahwa kamu tidak layak mendapatkan semua itu. Kamu bukan hanya mengkhianati istri, tapi kamu mengkhianati pemilik perusahaan ini. Edward melangkah maju, membuka sebuah dokumen digital di layar besar yang kini menampilkan struktur organisasi Arisatya Group yang sesungguhnya. Di puncak piramida itu, tertulis satu nama dengan tinta emas, Kiki Amalia Arisatya. Tuan Adrian. Suara Edward dingin dan tanpa kompromi. Selama ini, setiap kontrak besar yang Anda banggakan, setiap pendanaan yang masuk rekening perusahaan ini, semuanya harus melalui persetujuan digital dari Nona Kiki. Anda pikir Anda jenius karena perusahaan ini selalu profit? Perusahaan ini profit karena Nona Kiki memperbaiki setiap kesalahan fatal yang Anda buat di balik layar. Para anggota Dewan Komisaris yang tadi hanya diam, kini mulai berdiri satu persatu. Mereka membungkuk hormat ke arah Kiki. Tuan Hendra, yang paling senior di antara mereka, berdeham. Kami mohon maaf, Nona Arisatya. Kami membiarkan sandiwara ini berlangsung terlalu lama atas permintaan Anda. Namun melihat apa yang terjadi kemarin, kami setuju bahwa sudah waktunya pembersihan total dilakukan. Adrian mencoba berdiri. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Kiki, sayang dengarkan aku. Aku hanya hilaf. Maya yang menghasutku. Dia bilang kamu terlalu mengatur. Dia bilang aku butuh kebebasan untuk berekspansi. Aku mencintaimu. Kiki, pemecatan itu hanya strategi bisnis agar kamu bisa istirahat di rumah. Maya menoleh tajam ke arah Adrian. Wajahnya merah padam. Apa? Kamu menyalahkanku. Adrian? Kamu yang bilang Kiki itu beban. Kamu yang bilang dia membosankan dan kuno. Kamu yang memintaku mencari celah untuk memindahkan dana perusahaan ke rekening kita. Diam kamu, pelacur korporat. Bentak Adrian, kehilangan kendali dirinya. Cukup. Suara Kiki memotong pertengkaran memuakan itu. Suaranya tidak tinggi, namun mengandung otoritas yang membuat keduanya terdiam seketika. Kiki menatap Adrian dengan rasa jijik yang tak lagi disembunyikan. Strategi bisnis untuk istirahat. Adrian, kamu mengusirku dari gedung yang tanahnya atas namaku sendiri. Kamu mempermalukanku di depan orang-orang yang gajinya aku bayar dari kantong pribadiku. Kiki menoleh ke arah pintu ruang rapat yang transparan. Di luar, puluhan staf sudah berkumpul, menempelkan wajah mereka ke kaca, mencoba mendengar apa yang terjadi. Berita tentang Kiki adalah pemilik Arisatya sudah menyebar seperti api di atas bensin melalui grup WhatsApp kantor. Buka pintunya, Edward. Perintah Kiki. Pintu terbuka otomatis. Kiki melangkah keluar ke area kerja terbuka, diikuti oleh Edward dan para komisaris. Adrian dan Maya mengekor di belakang dengan wajah tertunduk, seperti pesakitan yang sedang digiring ke tiang gantungan. Di tengah kantor, Kiki berdiri tegak. Semua staf terdiam. Mereka yang kemarin mencemooh Kiki kini menunduk, tak berani menatap mata sang pemilik tahta. Semuanya. Suara Kiki bergema di seluruh lantai 20. Kemarin, kalian melihat saya diusir dari sini. Hari ini, saya kembali bukan sebagai manajer kalian, tapi sebagai pemilik perusahaan ini. Mulai detik ini, Adrian dan Maya dilarang menginjakan kaki di seluruh properti milik Arisatya Group. Kiki menoleh ke arah dua satpam yang kemarin memeriksa kardusnya. Kalian berdua, kawal mereka keluar. Lakukan pemeriksaan yang sama ketatnya seperti yang kalian lakukan padaku kemarin. Jangan biarkan mereka membawa satupun aset perusahaan, termasuk ponsel dan kunci mobil direksi. Adrian mencoba mendekat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kiki, tolong jangan lakukan ini. Kita masih suami istri. Semua ini bisa kita bicarakan di rumah. Kiki mengeluarkan sebuah map biru dari tasnya. Rumah? Maksudmu rumah milik keluargaku yang kamu tempati secara gratis? Ini adalah gugatan cerai dan surat pengusiran dari rumah itu. Barang-barangmu sudah aku kirim ke gudang di pinggir kota. Silakan ambil di sana. Adrian jatuh berlutut di tengah koridor kantor, di depan ratusan pasang mata yang menonton.
Ia mencoba meraih ujung gaun Kiki, namun dicegah oleh tim keamanan. Kiki, aku mohon, ampuni aku. Adrian meratap, kehilangan seluruh harga dirinya. Maya, yang menyadari dunianya hancur, mencoba melarikan diri menuju lift, namun petugas kepolisian yang sejak tadi menunggu sudah mencegatnya. Nona Maya, Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana dan pencucian uang. Kiki tidak menoleh lagi. Ia berjalan menuju ruang kantor utama yang luas, yang selama ini ditempati Adrian. Ia berdiri di balik meja besar itu, melihat pemandangan Jakarta dari ketinggian. Edward, panggil Kiki tanpa mengalihkan pandangan. Ya, Nona muda. Siapkan konferensi pers sore ini. Aku ingin mengumumkan restrukturisasi total. Dan pastikan semua bukti kejahatan Adrian diserahkan ke kejaksaan. Aku tidak ingin dia hanya jatuh. Aku ingin dia belajar apa artinya mengkhianati kepercayaan. Kiki menduduki kursi pimpinan itu. Kursi yang terasa benar-benar pas untuknya. Pengkhianatan Adrian memang menyakitkan. Tapi itu adalah harga yang murah untuk sebuah kebebasan sejati. Suasana di lobi utama gedung Arisatya kini berubah menjadi panggung sandiwara yang tragis. Adrian, yang 1 jam lalu masih merasa sebagai penguasa tunggal, kini berlutut di atas lantai marmer yang dingin. Di sekelilingnya, staf kantor membentuk lingkaran, menonton dengan tatapan yang beralih dari simpati menjadi cemoohan. Namun, kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap dengan plat nomor Korps Diplomatik berhenti tepat di depan pintu lobi. Dari dalamnya, keluar seorang pria paruhbaya dengan rambut yang disisir rapi ke belakang. Dia adalah Tuan Broto, CEO dari Main Holding yang membawahi seluruh anak perusahaan Arisatya di seluruh negeri. Atasan langsung yang selama ini hanya bisa Adrian hubungi melalui sekretaris berlapis. Adrian melihat Tuan Broto sebagai secercah harapan. Ia merangkak mendekat, mengabaikan rasa perih di lututnya. Tuan Broto, syukurlah Anda di sini. Tolong jelaskan pada Kiki. Jelaskan pada mereka semua bahwa saya adalah aset berharga perusahaan ini. Kiki sudah gila. Dia mencoba mengudeta posisi saya. Tuan Broto berhenti melangkah. Ia menatap Adrian dengan tatapan yang lebih dingin dari es kutub. Tanpa sepatah kata pun, pria yang paling disegani di dunia bisnis itu menggeser tubuhnya, memberi jalan bagi Kiki yang baru saja turun dari lift eksekutif. Yang terjadi selanjutnya membuat seluruh orang di lobi menahan napas serentak. Tuan Broto, pria yang kekuasaannya mencakup ribuan karyawan, membungkuk sangat dalam, hampir 90 derajat, di depan Kiki. Nona muda Arisatya. Suara Tuan Broto bergetar oleh rasa hormat yang tulus. Saya mohon ampun atas kelalaian saya dalam mengawasi cabang ini. Saya tidak menyangka pria yang Anda percayai ini telah melakukan pengkhianatan sekeji ini di bawah hidung saya. Saya siap menerima hukuman apapun atas ketidaktelitian saya. Adrian membeku. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Jika Tuan Broto saja bersujud memohon ampun, lalu siapa sebenarnya wanita yang selama 7 tahun ini menyiapkan sarapan untuknya setiap pagi? Berdirilah, Tuan Broto, ucap Kiki dingin. Ia berdiri dengan tangan bersedekap, menatap Adrian yang kini tampak seperti serangga kecil yang terpojok. Kelalaian Anda akan kita bahas di rapat tertutup. Sekarang, saya ingin fokus pada direktur kita yang hebat ini. Kiki mengeluarkan ponselnya. Oh, Adrian, ada seseorang yang ingin bicara denganmu. Kiki menekan tombol speaker pada sebuah panggilan video yang sudah terhubung. Di layar besar lobi, muncul wajah seorang pria tua yang sangat berwibawa. Ayah Kiki, sang legenda bisnis yang dikabarkan sudah pensiun total. Papa? Bisik Adrian dengan suara serak. Jangan panggil aku papa, pencuri. Suara pria tua itu menggelegar melalui pengeras suara lobi. 7 tahun aku membiarkan putriku bermain peran karena dia percaya padamu. 7 tahun aku menahan diri untuk tidak menghancurkanmu setiap kali kamu mengabaikannya demi pekerjaan. Tapi saat kamu memecatnya, saat kamu membuang mutiara demi kerikil seperti Maya, kamu sudah mati bagi keluarga Arisatya. Papa, tolong saya bisa jelaskan. Adrian meratap. Air matanya kini mengalir deras,
membasahi dasi merahnya yang kini tampak kusam. Tidak ada penjelasan bagi seorang pengkhianat, lanjut sang ayah. Kiki, lakukan apa yang harus dilakukan. Ambil kembali semuanya. Jangan sisakan sepeser pun untuk pria yang tidak tahu cara menghargai berlian. Panggilan itu terputus. Kiki melangkah mendekat ke arah Adrian yang masih bersujud. Ia membungkuk sedikit, menatap mata suaminya yang merah dan sembab. Kamu ingat saat aku bilang aku akan menyiapkan rapat dewan pagi ini? Bisik Kiki, suaranya sangat tenang namun mematikan. Aku benar-benar menyiapkannya, Adrian. Tapi bukan rapat untuk ekspansimu. Aku menyiapkan rapat untuk pemakaman kariermu. Tepat saat itu, Edward muncul dengan membawa sebuah tablet yang menampilkan hasil audit forensik instan. Nona muda, kami sudah menemukan bukti tambahan. Adrian tidak hanya menggelapkan dana, tapi dia juga menjaminkan sertifikat gedung ini untuk pinjaman pribadi atas nama Maya. Mereka berencana melarikan diri ke luar negeri minggu depan. Mendengar itu, Tuan Broto ikut bersujud kembali di samping Adrian. Wajahnya pucat pasi. Nona muda, saya benar-benar tidak tahu tentang penjaminan sertifikat itu. Saya mohon, jangan tutup cabang ini. Ribuan staf akan kehilangan pekerjaan karena ulah tikus ini. Kiki menatap kerumunan stafnya. Ia melihat Sari yang gemetar, melihat para satpam yang kebingungan, dan melihat orang-orang yang selama ini bekerja keras namun dipimpin oleh pria yang salah. Aku tidak akan menutup perusahaan ini, tegas Kiki. Tapi aku akan membersihkannya sampai ke akar-akarnya. Edward, bawa Adrian dan Maya ke ruang interogasi sebelum polisi membawanya. Dan Tuan Broto, Anda punya waktu 24 jam untuk membuktikan mengapa saya tidak boleh memecat Anda juga. Adrian mencoba meraih kaki Kiki untuk terakhir kalinya. Namun Kiki melangkah mundur dengan elegan. Dulu, aku menyiapkan hidupku untukmu, Adrian. Sekarang, siapkan dirimu untuk jeruji besi. Karena mulai detik ini, kamu bukan lagi suamiku, dan kamu bukan lagi siapa-siapa. Dua petugas keamanan menyeret Adrian keluar dari lobi. Suara ratapannya bergema di lorong gedung. Sebuah pengingat bagi siapapun di sana bahwa mahkota yang dipinjamkan bisa diambil kembali kapan saja oleh pemiliknya yang sah. Ruang interogasi di lantai dasar gedung Arisatya terasa sempit dan menyesakan. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip menambah kesan suram pada wajah Adrian dan Maya yang kini duduk berjauhan, dipisahkan oleh dua orang petugas kepolisian dan tim audit forensik yang dipimpin langsung oleh Edward. Kiki berdiri di balik kaca satu arah, mengamati suaminya. Pria yang dulu ia puja, kini tampak hancur. Ia tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap, melainkan rasa lega yang dingin. Ia telah membuang parasit yang selama 7 tahun menghisap energinya. Jadi, suara Edward memecah keheningan di dalam ruangan itu. Siapa yang ingin bicara duluan? Ancaman hukuman untuk penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen otentik adalah 15 tahun penjara. Namun, Nona Arisatya bersedia memberikan keringanan bagi siapa saja yang mau menyerahkan seluruh aset yang telah dicuri tanpa perlawanan. Mendengar kata penjara, Maya langsung bereaksi. Ketangguhan yang ia tunjukkan di ruang rapat tadi pagi lenyap tak berbekas. Ia menoleh ke arah Adrian dengan tatapan penuh kebencian. Ini semua rencana Adrian, teriak Maya sambil menunjuk wajah pucat suaminya. Dia yang memintaku memalsukan laporan keuangan. Dia bilang istrinya bodoh dan tidak akan pernah tahu karena dia hanya peduli pada dapur dan kosmetik. Dia menjanjikan aku posisi direktur utama jika perusahaan ini berhasil dia kuasai sepenuhnya melalui skema utang. Adrian tersentak. Matanya melotot tidak percaya. Maya, apa yang kamu katakan? Kamu yang merayuku. Kamu yang bilang kita bisa hidup mewah di Swiss dengan uang itu. Kamu yang mengajari cara mencuci uang melalui akun cangkang di Singapura. Bohong. Maya semakin histeris. Dia mengancam akan memecatku jika aku tidak membantu. Saya hanya korban di sini, Pak. Saya punya rekaman percakapan kami saat dia merencanakan pemecatan Bu Kiki untuk menyingkirkan saksi kunci. Kiki, yang mendengar dari balik kaca, hanya bisa menggelengkan kepala. Betapa rapuhnya fondasi yang dibangun di atas pengkhianatan.
Begitu badai datang, mereka saling mencakar demi menyelamatkan kulit masing-masing. Cukup. Edward mengangkat tangannya. Ia meletakkan tumpukan dokumen di atas meja. Kami sudah memiliki semua buktinya. Kami tahu tentang akun di Singapura. Kami tahu tentang villa di Bali yang dibeli dengan uang operasional. Dan kami tahu tentang sertifikat gedung yang kalian jaminkan secara ilegal. Edward menatap Adrian. Tuan Adrian, Nona Arisatya sudah menandatangani surat penyitaan seluruh aset pribadi Anda. Rumah, koleksi mobil mewah Anda, jam tangan, hingga sisa saldo di rekening tabungan Anda. Semuanya adalah milik keluarga Arisatya yang dipinjamkan kepada Anda. Karena Anda melanggar perjanjian pranikah dan melakukan tindak pidana, Anda akan keluar dari sini hanya dengan pakaian yang Anda kenakan. Adrian jatuh terduduk, bahunya merosot. Ia teringat perjanjian pranikah yang ia tanda tangani 7 tahun lalu dengan tawa remeh. Berpikir bahwa itu hanya formalitas orang kaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa formalitas itu akan menjadi jerat yang mencekiknya hari ini. Sementara itu, di lantai atas, Kiki memulai pembersihan yang sesungguhnya. Ia mengumpulkan seluruh staf di aula utama. Wajah-wajah yang kemarin menertawakannya kini tertunduk lesu. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Saya tahu banyak dari kalian yang hanya mengikuti perintah. Ucap Kiki melalui mikrofon. Suaranya tenang namun bergema dengan otoritas. Namun, saya juga tahu siapa saja yang ikut membantu Adrian memanipulasi data dan siapa yang dengan sengaja merundung rekan kerja demi mencari muka. Edward telah memegang daftar nama kalian. Kiki berhenti sejenak, membiarkan ketegangan merayap di antara para staf. Mulai hari ini, perusahaan ini akan kembali ke nilai-nilai dasarnya, integritas dan kerja keras. Bagi kalian yang bersih, posisi kalian aman dan bonus akan segera cair sebagai kompensasi atas kekacauan ini. Bagi mereka yang namanya ada di daftar merah, silakan ambil surat pengunduran diri kalian di HRD sebelum polisi menjemput kalian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa staf mulai menangis. Ada yang bersyukur. Ada pula yang langsung pucat pasi. Sari, staf HRD yang kemarin menyerahkan surat pemecatan Kiki dengan tangan gemetar, mendekat ke arah Kiki dengan mata berkaca-kaca. Bu Kiki, saya minta maaf. Saya tidak punya pilihan kemarin. Isak Sari. Kiki tersenyum tipis dan menepuk bahu Sari. Aku tahu, Sari. Kamu hanya menjalankan tugas. Kamu tetap bekerja di sini, tapi mulai besok, kamu naik jabatan menjadi kepala Departemen Kesejahteraan Karyawan. Aku butuh orang yang punya hati nurani, bukan sekadar robot. Sore itu, pembersihan selesai. Mobil tahanan polisi tiba di lobi gedung. Adrian dan Maya digiring keluar dengan tangan terborgol. Saat melewati lobi, Adrian melihat Kiki berdiri di lantai mezanin, menatapnya dari ketinggian. Adrian ingin berteriak, ingin memohon lagi. Tapi suaranya hilang. Ia melihat Kiki memutar cincin pernikahannya di jari manis. Lalu dengan gerakan perlahan, Kiki melepaskan cincin itu dan menjatuhkannya ke dalam tempat sampah mewah di sampingnya. Itu adalah titik akhir. Kiki telah menghapus sisa-sisa Adrian dari hidupnya. Saat mobil polisi melaju pergi, Kiki berbalik dan melangkah menuju kantornya yang baru. Tahta itu kini miliknya sepenuhnya. Dan kali ini, tidak akan ada orang yang bisa merebutnya lagi. Malam telah jatuh di Jakarta, namun lampu-lampu di lantai 20 gedung Arisatya Group tetap menyala terang. Kiki duduk di kursi kebesarannya, menatap tumpukan dokumen audit yang seolah tak ada habisnya. Di depannya, Edward tampak lelah namun tetap siaga. Aroma kopi yang kuat memenuhi ruangan, menjadi satu-satunya kawan bagi mereka yang sedang berperang melawan waktu. Nona muda. Edward memulai dengan suara rendah. Berita tentang penangkapan Adrian dan Maya telah meledak di media massa. Saham kita sempat bergejolak pagi tadi. Namun setelah pernyataan resmi dari holding company keluar, pasar mulai tenang. Mereka melihat tindakan tegas Anda sebagai bentuk transparansi yang luar biasa. Kiki mengangguk perlahan. Itu hanya permukaan, Edward. Yang paling sulit adalah memulihkan kepercayaan klien-klien besar yang selama ini dijilat oleh Adrian dengan janji-janji palsu. Aku ingin kita menjadwalkan pertemuan tatap muka dengan 10 vendor terbesar besok pagi.
Namun, di tengah fokusnya membenahi perusahaan, sebuah gangguan muncul. Seorang pengacara muda yang tampak gugup datang membawa pesan dari rumah tahanan. Adrian ingin bertemu. Dia mengklaim memiliki kartu as yang bisa menghancurkan reputasi keluarga Arisatya jika Kiki tidak mencabut gugatan perdata dan pidananya. Kiki hanya tersenyum dingin. Kartu as? Pria itu bahkan tidak tahu cara memegang kartu dengan benar. Keesokan harinya, Kiki memutuskan untuk mendatangi rutan. Ia mengenakan setelan hitam yang sangat formal, seolah sedang menghadiri pemakaman. Di balik sekat kaca yang kusam, ia melihat Adrian. Wajah pria itu kini kuyu, rambutnya yang biasanya klimis tampak berantakan, dan kemeja tahanan berwarna oranye itu terlihat sangat kontras dengan kulitnya yang biasanya terawat. Kiki, akhirnya kamu datang. Suara Adrian terdengar parau melalui telepon interkom. Aku punya 5 menit. Adrian, katakan apa yang ingin kamu katakan sebelum aku memblokir semua akses komunikasi darimu. Ucap Kiki tanpa ekspresi. Adrian mendekatkan wajahnya ke kaca. Matanya berkilat penuh dendam. Kamu pikir kamu sudah menang? Kamu pikir aku bodoh? Sebelum aku ditangkap, aku sudah mengirimkan seluruh salinan data proyek rahasia, Arisatya Future, ke pihak pesaing. Jika aku membusuk di sini, perusahaanmu akan hancur karena rahasia teknologinya bocor. Adrian tertawa. Suara tawa yang terdengar gila. Cabut gugatannya. Beri aku 10 miliar untuk mulai hidup baru di luar negeri. Atau aku akan menekan tombol, kirim, melalui perantaraku di luar sana. Kiki menarik napas panjang. Bukan karena takut, melainkan karena merasa kasihan pada kebodohan suaminya. Adrian. Kiki memotong tawa itu dengan nada yang sangat tenang. Kamu lupa siapa yang merancang enkripsi sistem itu? Kamu pikir data yang kamu salin itu asli? Tawa Adrian mendadak berhenti. Semua data sensitif di server utama sudah aku ubah menjadi honeypot. Data palsu yang terlihat sangat meyakinkan namun mengandung algoritma yang akan merusak sistem siapapun yang mencoba membukanya. Jika perantaramu mengirimkan data itu ke pesaing, mereka justru akan menganggapmu sebagai penipu, atau lebih buruk lagi, mereka akan terkena virus yang akan melumpuhkan jaringan mereka sendiri. Wajah Adrian mendadak pucat pasi. Tangannya yang memegang gagang telepon mulai gemetar. Dan tentang perantaramu. Kiki melanjutkan. Pria bernama Rio itu? Dia sudah bekerja untuk Edward sejak 2 hari lalu. Dia menyerahkan semua bukti tambahan tentang rencana pemerasanmu ini kepada kepolisian. Sekarang, hukumanmu kemungkinan besar akan ditambah dengan pasal percobaan pemerasan dan spionase industri. Adrian menjatuhkan gagang telepon itu. Ia menatap Kiki dengan tatapan kosong, menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk melawan hanyalah jerat yang semakin mengencang di lehernya sendiri. Kiki berdiri, merapikan sarung tangannya. Aku mencintaimu selama 7 tahun. Adrian, aku memberikanmu kesempatan untuk menjadi pria terhormat. Tapi kamu memilih untuk menjadi pencuri. Sekarang, nikmatilah sisa hidupmu di tempat yang pantas bagi orang sepertimu. Kiki keluar dari ruang kunjungan tanpa menoleh ke belakang. Di luar, sinar matahari menyilaukan matanya. Namun ia merasa sangat segar. Tantangan memulihkan perusahaan memang berat. Namun beban terberat dalam hidupnya, suaminya sendiri, sudah ia singkirkan sepenuhnya. Kembali di kantor, Kiki memanggil Sari. Sari, siapkan konferensi pers. Bukan untuk membahas skandal, tapi untuk meluncurkan inovasi baru kita. Kita akan membuktikan bahwa Arisatya Group tidak butuh wajah palsu seorang direktur penipu untuk tetap menjadi yang terbaik. Malam itu, Kiki berdiri di balkon kantornya. Ia melihat ke arah Sewell di kejauhan, tempat yang dulu ingin ia kunjungi bersama Adrian untuk merayakan hari-hari bahagia mereka. Ia tersenyum kecil. Kadang, untuk melihat pemandangan yang benar-benar indah, seseorang harus berani menghancurkan dinding kaca yang menghalanginya. 3 bulan telah berlalu sejak badai di ruang rapat itu mereda. Gedung Arisatya Group kini memiliki atmosfer yang sangat berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang menyesakkan atau bisik-bisik ketakutan di koridor. Sebagai gantinya, ada energi baru,
Sebuah semangat transparansi yang dibawa oleh Kiki sejak ia menduduki kursi pimpinan secara sah. Pagi ini, Kiki berdiri di depan jendela besar kantornya di lantai 20. Ia tidak lagi mengenakan setelan kantor yang kaku. Ia memilih gaun sutra berwarna putih yang melambangkan awal yang baru. Di meja kerjanya, sebuah plakat penghargaan sebagai perusahaan dengan tata kelola terbaik bersinar tertimpa cahaya matahari. Edward masuk tanpa perlu mengetuk, membawa sebuah map tipis. Nona muda, laporan final dari kejaksaan sudah keluar. Adrian dijatuhi hukuman 12 tahun penjara tanpa remisi karena bukti penggelapan dan spionase industri yang tak terbantahkan. Maya mendapatkan 8 tahun. Seluruh aset yang mereka sembunyikan di luar negeri telah berhasil kita tarik kembali ke kas perusahaan. Kiki mengangguk pelan, menatap lurus ke arah Cakrawala Jakarta. Bagaimana dengan sisa utang yang Adrian jaminkan menggunakan gedung ini? Sudah lunas, Nona. Berkat peluncuran sistem keamanan data terbaru yang Anda rancang, nilai saham kita melonjak 30%. Investor berebut untuk masuk. Kita tidak lagi hanya bertahan, kita sedang memimpin pasar, jawab Edward dengan nada bangga yang tak bisa disembunyikan. Kiki memutar kursi kebesarannya. Bagus, Edward. Pastikan dana sisa dari penyitaan aset Adrian dialokasikan ke Yayasan Pendidikan Karyawan. Aku ingin anak-anak dari staf kita mendapatkan beasiswa penuh hingga universitas. Perusahaan ini besar karena mereka, bukan karena satu orang direktur. Sore itu, Kiki memutuskan untuk mengambil waktu istirahat yang sudah lama ia tunda. Ia mengendarai Toyota Yarisnya sendiri, mobil yang tetap ia simpan sebagai pengingat akan kesederhanaannya, menuju ke tepi pantai. Ia teringat rencana lamanya untuk merayakan keberhasilan di SeaWorld dan lapangan golf. Rencana yang dulu ia buat bersama Adrian namun justru berakhir dengan pengkhianatan. Namun, alih-alih merasa sedih, Kiki merasa bebas. Ia berjalan di atas pasir putih, membiarkan angin laut menerpa wajahnya. Ia menyadari bahwa selama 7 tahun, ia telah memenjarakan dirinya sendiri dalam sebuah peran, istri yang mendukung, hingga ia lupa akan kekuatannya sendiri sebagai seorang Arisatya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari ayahnya masuk. Kiki, Papa bangga padamu. Bukan karena kamu berhasil memenjarakan penjahat itu, tapi karena kamu berhasil menemukan kembali mahkotamu tanpa harus merendahkan dirimu. Tahta itu memang milikmu sejak awal, Nak. Kiki tersenyum. Air mata haru sedikit menggenang di sudut matanya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang bagaimana kita bangkit setelah dihancurkan. Balas dendam terbaik adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan hidup dengan sangat sukses hingga orang yang mengkhianatimu menjadi sekadar catatan kaki yang tak berarti dalam sejarah hidupmu. Saat ia kembali ke mobilnya, seorang pria muda mendekat. Seorang staf baru yang ia kenali sebagai salah satu penerima program pengembangan bakat yang ia buat. Bu Kiki? Pria itu menyapa dengan sangat hormat. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena kebijakan baru Ibu, adik saya bisa kembali sekolah. Ibu benar-benar pahlawan bagi kami di kantor. Kiki tersenyum tulus. Terima kasih kembali. Tapi ingat, pahlawan sebenarnya adalah kalian yang bekerja dengan jujur. Aku hanya memastikan pintunya tetap terbuka. Kiki melajukan mobilnya membelah kemacetan Jakarta yang mulai gemerlap oleh lampu kota. Ia melewati papan reklame besar di pusat kota. Jika dulu wajah Adrian yang terpampang di sana, kini papan itu menampilkan logo baru Arisatya Group dengan slogan, integritas di atas segalanya. Malam itu, Kiki mengadakan perjamuan kecil di rumah keluarganya. Tidak ada pesta mewah, hanya makan malam bersama orang-orang kepercayaannya, termasuk Edward dan Sari. Di tengah makan malam, Sari mengangkat gelasnya. Untuk Bu Kiki, pemimpin kami yang sesungguhnya. Terima kasih telah menunjukkan bahwa kelembutan tidak berarti kelemahan, dan ketegasan bisa dilakukan dengan penuh keanggunan. Mereka semua bersulang. Kiki menyesap minumannya, merasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah menyelesaikan sebuah bab panjang yang penuh luka, dan malam ini, ia mulai menulis bab baru dalam buku kehidupannya.
Sebuah bab di mana ia tidak lagi berada di balik layar, melainkan menjadi pemeran utama yang mengendalikan takdirnya sendiri. Gedung Arisatya akan tetap berdiri kokoh. Begitu pula dengan hati Kiki yang kini telah teruji oleh api. Mahkota yang dulu ia pinjamkan kini telah ia kenakan kembali dengan penuh martabat. Dan kali ini, mahkota itu tidak akan pernah jatuh lagi. Tamat.